itu faktor penyesuaian pertama. Faktor penyesuaian kedua itu dari segi periodisitasnya. Ya, periodisitasnya. Kalau dia bayar per tahun untuk jangka waktu 1 tahun, ini harus dibedakan ya Bapak ya, jangka waktu dengan periodisitasnya. Nah, jangka waktu 1 tahun dibayar per tahun tetap bayar 100%, ya, nggak ada faktor penyesuaiannya. Nah, kalau dia jangka waktunya 2 tahun dan dibayar per tahun, itu ada faktor penyesuaian sebesar 120%. Nah, kalau ini orang bisnis bilangnya ya hikmah ya, time value of money ya. Time value of money artinya uang sekarang lebih bernilai daripada uang tahun depan. Makanya ketika Bapak punya jangka waktu 2 tahun, mau dibayar per tahun, gitu ya, dengan bayar sekaligus 2 tahun itu berbeda. Karena nilai uang tahun depan atau sekarang berbeda. Makanya kita lihat lebih besar kalau dalam waktu 2 tahun dia bayar per tahunnya, dia dapat faktor penyesuaian 120%. Ya. Nah, kalau dia jangka waktu 3 tahun, ya, faktor penyesuaiannya dibayarkan per tahun itu 125%. Semakin lama periodisitasnya, gitu ya, maka faktor penyesuaiannya semakin besar. Nilai yang harus dibayarkan semakin tinggi. Kalau dia per bulan 130%, per hari 160, per jam 190. Ya. Nah, ini nanti ada hitung-hitungannya sesuai dengan PMK ya, Bapak Ibu ya. Namun kalau misalnya ingin konsultasi ke kami, kira-kira nih melihat kemampuan dari penyewanya seperti ini Bu, ya nanti kita analisa. Ya, sambungnya seperti ini, dan kita lihat apakah lebih efektif mana, mau bayar per bulankah, gitu ya, atau bayar sekaligus per tahunnya. Oke. Nah, kalau di luar tadi per tahun, per bulan, per hari, per jam. Nah, kalau per bulan, per hari itu hanya untuk jangka waktu setahun ya. Kalau lebih dari setahun tidak bisa per bulannya dan per harinya sesuai dengan KMK 213. Di luar yang ini, ya, periodisitas ini, kita lihat faktor penyesuaian untuk kondisi tertentu itu diberikan diskon gitu ya, faktor penyesuaiannya 1-50% untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kontrol kita gitu ya, karena ada bencana alam, bencana sosial, kemudian penugasan pemerintah. Ini kemarin berlaku ketika COVID ya, di 2020 sampai 2023 ada beberapa penyewa yang mungkin termasuk bencana sosial ya. Kegiatan COVID ini kita berikan faktor penyesuaian 1-50%. Nah, besarannya berapa? Karena ini adalah range, itu nanti diserahkan kembali ke pengelola barang. Baik, ada pertanyaan? Belum, lanjut. Ada ya. Oke, kemudian ada di di PMK 115 kita mengenal juga, mungkin ini tidak menjadi skema utama gitu ya. Ini untuk meng-capture perkembangan di lapangan bahwa ternyata sewa itu tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan umum tadi kayak operasi ATM gitu ya. Ada juga ternyata tanah itu yang disewakan untuk infrastruktur gitu ya, namanya sewa I. Nah, formula besarannya sama gitu ya, cara menghitungnya itu tarif pokok sewa yang dihasilkan tadi nilai wajar sewa dikali dengan faktor penyesuaiannya. Nah, faktor penyesuaiannya dia melihat gitu ya, melihat ini infrastrukturnya apa. Ya, infrastrukturnya apa. Jadi kalau tanah misalnya kita sewakan ternyata untuk kegiatan transmisi, distribusi, instalasi listrik, dia mendapatkan faktor penyesuaian sekitar 1-20%. Ya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga diberikan faktor penyesuaiannya. Kalau misalnya JIJ ya, jalan, irigasi, jembatan gitu ya, dia diberikan faktor penyesuaian sebesar 7-50%. Untuk kegiatan migas itu 30-90%, ya. Untuk telkom, informatika itu 20-85%, kemudian air limbah sekitar 5-20%. Nah, untuk faktor penyesuaian ini tentunya kami melihat ada 3 unsur yang harus diperhatikan gitu ya Bapak Ibu. Pertama adalah ability to pay, artinya kemampuan dari masyarakat untuk membayarnya, kemudian willingness
willingness to pay-nya, ya. Kalau ability itu kemampuannya, kalau willing-nya itu dia keinginannya seperti apa, ya. Kemudian kita lihat dari nilai keekonomisan dari aset tersebut. Lanjut, masih banyak ya. Lanjut boleh. Nah, ini ada pengajuan permohonan sewa. Kalau pengajuan permohonan sewa, sebentar, jam 11 itu dengan monef ya? Oke. 10 menit lagi ya Bapak Ibu ya, biar kita nanti lebih enak ngobrol. Baik, alur pengajuan sewa ini saya cepatin ya. Pertama, dari Satker, pengguna ataupun kuasa pengguna barang melakukan perencanaan atas pemanfaatan, melakukan analisa gitu ya, pertimbangkan apakah memang ini bisa kita lakukan pemanfaatan atau tidak, karena memang ada beberapa space ruangan tanah yang bisa dimanfaatkan, itu lakukan analisa. Kemudian ajukan usulan, sekarang harus lewat SIMAN ya Bapak Ibu ya. Nanti tolong diperhatikan delegasi kewenangan, pelimpahan kewenangan di Bapak Ibu. Apakah sewa itu bisa di Satker ataukah harus ke Korwil gitu ya, atau ke pengguna barang seperti di Kumham ya, itu masih di Sekjen kalau nggak salah ya, kecuali ada kewenangan yang baru. Nah, pengguna atau kuasa pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang ke KPKNL ya. Kemudian kita lakukan penelitian, kalau dia memang sesuai ketentuan gitu ya. Nanti kami akan menugaskan penilai untuk turun ke lapangan di tahap ketiga untuk menghitung berapa nilai wajar sewanya. Habis ada nilai wajar sewa akan kami proses sesuai dengan apa tadi perhitungan tarif pokok sewanya. Selanjutnya akan ada persetujuan ataupun penolakan atas permohonan itu. Kalau penolakan, kita sampaikan alasannya untuk dikembalikan ke Satker. Kalau disetujui, kemudian nanti Satker harus menindaklanjuti maksimal 3 bulan. Nah, ingat tadi bahwa 3 bulan setelah persetujuan itu keluar, calon penyewa gitu ya membayarkan uang sewa, kemudian dibuatkan perjanjian sewanya. Lanjut. Nah, ini perjanjian sewa. Oke, lewatin saja boleh ya. Nah, perjanjian sewa sebentar. Perjanjian sewa ini ditandatangani, ini bisa ya, perjanjian sewa ditandatangani oleh penyewa dan pengelola barang. Satu lagi kami ingatkan ya Bapak, di surat persetujuan kami atas nama Menteri Keuangan ya, setelah dilakukan perjanjian sewa menyewa 1 bulan itu sampaikan ke kami ya, dan tolong dilampirkan perjanjian sewa menyewanya ya. Jadi Bapak Ibu setelah bikin perjanjian maksimal 1 bulan itu sampaikan ke kami bahwa sudah dilakukan perjanjian sewa menyewa, kemudian lampirkan perjanjian sewa menyewanya. Dan kalau boleh dilampirkan juga bukti PNBP-nya ya, pembayaran ke kas negaranya. Nah, oke. Sewa berakhir dalam jangka waktu pengakhiran secara sepihak. Nah ini, kalau sewa berakhir dalam jangka waktu, kalau dia pengakhirannya secara sepihak artinya non-prestasi gitu ya. Nah ini disampaikan juga kepada pengelola barang. Maaf, bukan 1 bulan ya. Fotokopi perjanjian sewa menyewa itu disampaikan paling lambat 7 hari. 7 hari setelah penandatanganan dengan calon penyewa barang. Oke, lanjut pada yang. Nah, skema kedua kita adalah mengenai pinjam pakai. Ya, lanjut. Pinjam pakai, ingat bahwa ini tadi dengan Pemda ya, Pak ya, Pemda. Ketentuannya bahwa ini dilakukan untuk mengoptimalkan BMN yang belum dilakukan atau tidak dilakukan institusi. Ini prinsip umum. Peminjam pakai dapat mengubah BMN sepanjang menunjang penyelenggaraan boleh. Jadi Pemda kalau ingin merubah bentuk bangunan bisa gitu ya, sama prinsipnya dengan sewa penyewa yang lainnya. Pinjam pakai juga seperti itu, diberikan kewenangan. Namun setelah selesai proses pinjam pakainya, pastikan aset yang dikembalikan itu dalam kondisi baik ya. Nah lanjut pada ya. Oke, ini untuk pinjam pakai dalam kondisi tertentu. Oke, ini simplifikasi saja ya, bahwa mungkin prosedurnya untuk kegiatan-kegiatan yang force majeure ataupun hal-hal yang di luar kontrol kita, kendali kita, bencana alam segala macam, prosesnya itu misalnya ada tanah gitu, tanah Satker ya, mungkin yang sekarang itu lagi kejadian bencana alam di NTT ya,
Gunung Lewotobi laki-laki itu ya, yang di Kupang. Nah itu mungkin kalau aset-aset itu ada aset dari kementerian yang di sana bisa digunakan untuk tenda-tenda pengungsi gitu ya, dan itu digunakan oleh pemerintah daerah, itu prosesnya akan lebih mudah dibandingkan dengan pinjam pakai yang biasa kita gunakan. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Perubahan objek pinjam pakai ini tadi, kalau ada perubahan bentuk ataupun konstruksi dasar, ini tentunya harus mendapatkan persetujuan dari pengelola barang maupun pengguna barang. Kalau tanpa ada perubahan, itu dipersyaratkan saja di dalam perjanjian pinjam pakainya. Ya. Oke, lanjut. Ini perjanjian. Oke, perjanjian ditandatangani oleh peminjam dan pengelola ataupun pengguna barang. Pengelola artinya yang untuk aset yang berada di pengelola barang, gitu ya. Kemudian fotokopinya ini disampaikan juga kepada kami 7 hari sama tadi dengan sewa. Nah, pengakhiran pinjam pakai ini disampaikan secara tertulis kepada peminjam tanpa melalui pengadilan. Oke. Jadi kalau misalnya perjanjian pinjam pakai itu tanpa ada wan prestasi, jangan diselesaikan secara pengadilan ya, secara baik-baik saja. Sampaikan perjanjian masa pengakhiran itu sudah selesai. Lanjut, Mbak Daya. Nah, ini skema berikutnya adalah KSP. KSP kerjasama pemanfaatan ya. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan atau mendayagunakan aset-aset kita dalam rangka peningkatan penerimaan negara. Tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau dia skemanya KSP, ini udah pure itu untuk penerimaan, ya, penerimaan negara. Karena kita pemerintah mungkin pada kondisi tertentu tidak punya sumber pembiayaan lain. Jadi kita kerjasamakan dengan pihak mitra, gitu ya. Mitra ini akan mengelola aset itu sampai nanti masa berakhirnya 30 tahun selesai dan dikembalikan kepada Satker. Nah, biaya persiapan KSP yang dikeluarkan pengelola ataupun pengguna barang sampai dengan penunjukan mitra itu digunakan pada APBN untuk persiapannya saja ya. Tapi setelah itu berjalan itu akan dikembalikan kepada mitranya. Dalam penerimaan KSP ini ada yang disebut dengan kontribusi tetap, ya, KT. Ada yang disebut dengan profit sharing, ya, pembagian keuntungan. Nah, profit sharing ini tentunya melihat kondisi laba rugi, gitu ya, dari mitra. Lalu dia laporan keuangan setelah diaudit itu menghasilkan keuntungan, itu dia harus menyetorkan ke kas negara sesuai dengan persetujuan dari Menteri Keuangan. Nah, kemudian hasil dari KSP, ya, hasil KSP itu akan menjadi BMN. Jadi setelah jangka waktunya berakhir tadi 30 tahun, ya, hasil dari KSP ini itu akan menjadi BMN, bisa diserahkan ke pemerintah sesuai dengan perjanjian. Oke, bukan milik mitra lagi ya, setelah berakhir kontrak itu milik BMN. Oke, lanjut Mbak Daya. Nah, ini jadi di dalam KSP, ya, di dalam KSP itu ada 3 yang kita dapatkan. Pertama adalah berupa fresh money, ya, fresh money itu uang yang disetorkan ke kas negara berupa kontribusi tetap yang dibayarkan paling lambat 2 hari kerja setelah perjanjian. Jadi kalau sudah ada persetujuan dari Menteri Keuangan, kebetulan KSP ini untuk nilai perolehan di atas 25 miliar itu masih di kantor pusat ya. Nah, kalau di bawah 25 miliar mungkin sudah di KPKNR. Nah, jadi kontribusi tetap ini dibayarkan paling lambat 2 hari setelah perjanjian, kemudian pembayarannya dilakukan paling lambat tanggal dan bulan sesuai dengan perjanjian KSP. Sehingga saya itu sebelum closing laporan keuangan di Maret ya, itu sudah harus triwulan pertama itu harus sudah disampaikan untuk tahun berikutnya. Nah, selain KT pertama, gitu ya, kontribusi tetap dapat dibayarkan bertahap dan harus lunas sebelum tanggal jatuh tempo. Kontribusi tetap ini bisa dibayar sekaligus upfront payment, gitu ya, UP, bisa juga dibayarkan bertahap. Nah, ini dihitung berdasarkan nilai wajar BMN-nya, kemudian kelayakan bisnis ya, itu di kelayakan bisnisnya serta manfaat ekonomi sosial. Nah, untuk yang kedua, selain tadi fresh money yang diperoleh negara dari kerjasama pemanfaatan, ada juga yang disebut tadi profit sharing ya. Jadi hasil pembagian keuntungan ya. Ini yang disetor paling lambat tanggal 30 April ya oleh mitra.
kalau mitranya dinyatakan laporannya dalam laba rugi untung ya, setelah dia mengeluarkan biaya-biaya lainnya. Kalau rugi ya nggak perlu ya. Itu ya. Garompong pernah nggak untung Pak? Pelindo. Rugi terus. Jadi nggak pernah ada itu ya. Oke. Baik. Nah yang ketiga selain tadi ya kontribusi tetap, pembagian keuntungan, kita juga punya hasil KSP. Hasil KSP itu adalah asetnya ya, yang sudah di KSP kan kayak tadi misalnya Garompong yang sudah dibangun oleh Pelindo itu setelah jangka waktu berakhir misalnya 30 tahun, hasil KSP-nya itu dijadikan sebagai GMN, dicatat di dalam neracanya Satker. Oke, lanjut. Nah, pemilihan mitra. Nah, pemilihan mitra ini sesuai dengan aturan itu bisa menggunakan tender gitu ya, melalui pemilihan atau tender ataupun pemilihan langsung ya. Ini diserahkan kembali. Biasanya kalau KSP itu sudah ada calon mitranya. Untuk kegiatan-kegiatan bisnis tertentu kan yang spesifik, misalnya pelabuhan itu dikelola oleh Pelindo ya. Jarang kalaupun ada pemain-pemain 1-2 itu mungkin tidak sebesar Pelindo gitu ya. Kalau misalnya yang mengurusi pelabuhan, kalau misalnya yang lainnya apa ya, yang aset yang besar ya, paling Kemenhub aja ya, nggak ada yang lain ya. Nah, ini pasarannya sudah pasar sempurna lah ibaratnya ya, sudah ketahuan siapa yang akan mengelolanya. Jadi biasanya untuk KSP dia menggunakan penunjukan langsung juga. Ya sudah kira-kira diperjanjikan di awal mitranya yang bisa mengelola aset tersebut. Nah lanjut. Nah ini ada keringanan ya, keringanan kontribusi mitra KSP, bahwa mitra KSP ini dapat mengajukan keringanan pembayaran tapi tidak berupa, ini ada ketentuannya, kalau sudah dibayar kas negara tidak boleh minta keringanan lagi. Jadi misalnya kontribusi tahun pertama gitu ya, sudah dibayarkan 2 miliar, tahun kedua ternyata mitra ini minta keringanan yang sudah disetorkan kas negara, itu tidak bisa lagi diminta keringanan. Namun untuk KT-KT tahun berikutnya itu akan dipertimbangkan apakah itu akan dapat keringanan atau tidak. Kemudian selain tadi keringanan secara besaran gitu ya, bisa juga kompensasi dalam pembayaran maupun jangka waktunya ya. Selain besarannya itu juga dilihat kompensasi dalam bentuk pembayarannya. Nah ini ada faktor penyesuaiannya sekitar 10-70%. Ya lanjut Mbak Daya. Oke, ini perubahan investasi ya. Kalau misalnya antara pemerintah, rata-rata untuk KSP ini ya dengan mitra, untuk investasi kita lihat bahwa dalam terdapat perubahan investasi dari pemerintah, maka besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan itu dapat ditinjau ulang oleh pengelola barang. Kemudian mitra, misalnya dalam hal ada realisasi investasi yang ternyata berubah, ini bisa dievaluasi kembali, baik menggunakan aktif maupun BPK. Ya. Oke, lanjut. Lewatkan saja. Nah, ini BGS PSG. Kita lihat lanjut pada ya. Tadi yang kami sampaikan, bangun guna serah, bangun serah guna. Ini untuk aset berupa tanah ya, tidak bukan bangunan ya. Jadi pengaturannya bahwa di BGS PSG ini ada kontribusi tahunan dan hasil BGS PSG ya, setelah jangka waktu berakhir maka aset yang sudah digunakan itu diserahkan kepada Satker, kepada pengguna maupun kuasa pengguna barang. Nah selama jangka waktu pengoperasian mitra BGS PSG dia wajib membayar kontribusi tahunan kepada pemerintah. Lanjut. Nah ini kalau di dalam bangun guna serah dan bangun serah guna itu kita punya 2 unsur yang diperoleh oleh negara ya. Kalau tadi KSP kan 3 ya, KT, bagian keuntungan atau profit sharing, dan hasil KSP-nya. Kalau BGS cukup 2, kontribusi tahunan dan hasil BGS ataupun PSG-nya. Lanjut pada ya, pemilihan oke sama dengan KSP, ini bisa dengan tender gitu ya, bisa juga dengan penunjukan langsung. Lanjut. Oke, lanjut sama. Nah, ini kita lihat sanksi administratif ya.
Dalam hal mitra tidak melakukan perbaikan atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan pemeliharaan dari sistem pelanggan maka dan tidak menyerahkan, kita lihat kalau dalam kegiatan pemanfaatan gitu ya, mitra maupun calon penyewa tidak menyerahkan aset setelah jangka waktu berakhir atau dia menyerahkan dalam kondisi rusak gitu ya, tidak seperti awal, maka kita harus menyampaikan surat teguran. Nah, ini Bapak Ibu ya, mitra diberikan sanksi administratif berupa surat teguran. Kalau juga tidak diindahkan gitu ya, berikan surat peringatan. Tidak juga, maka kita lakukan denda. Nah, denda ini dikenakan setelah 1 bulan dari surat peringatan yang tidak ditindaklanjuti oleh mitra ataupun calon penyewa. Besarannya itu 2% per hari dari nilai perbaikan ataupun penggantian dengan maksimal 50%, kemudian 110% untuk periode sewa harian sesuai keterlambatan dan 2% untuk yang 24 bulan ataupun 2 tahun. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, selesai ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan, mungkin ceritanya bikin ngantuk atau mudah-mudahan tetap ada yang bisa tersampaikan ya Bapak Ibu ya, walaupun mungkin terlalu banyak yang perlu lagi kita ulik gitu ya satu persatu, namun setidaknya gambaran umumnya ini sudah tersampaikan ke Bapak Ibu. Saya yakin gitu ya, yang paling umum dilakukan sewa, walaupun nanti kita tidak tahu 2-3 tahun ke depan mungkin Bapak Ibu akan melakukan pinjam pakai gitu ya, atau melakukan BGS BSG. Bapak Ibu sudah punya pemahaman di awal terkait pengelolaan tersebut. Baik, dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru pulang dulu dong buat Bu Esa. Thank you. Iya, biar sekalian mungkin langsung monek aja. Iya, ada Bapak. Baik, langsung monek ya. Ada bahannya? Nggak ada ya? Oke. Bapak Ibu, ini saya diberikan amanah lagi untuk melakukan monitoring evaluasi terkait pengelolaan BUMN kita selama 1 tahun kebelakang gitu ya. Pas banget ini untuk di Monev gitu ya. Walaupun Monevnya ini sebenarnya bukan untuk kita mencari-cari kesalahan, ya, bukan mencari-cari kesalahan. Ya namanya tugas fungsi itu kan tentunya kita punya kekurangan gitu ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita. Mungkin saja peraturannya berubah dan kita belum tahu gitu ya. Atau mungkin ketika ada perubahan peraturan kitanya tidak atau belum paham terkait peraturan itu. Nah, jadi kesempatan ini kami melakukan Monev terhadap pengelolaan BUMN. Tidak hanya masalah pemanfaatan. Pertama adalah masalah penggunaan dulu. Permohonan PSP, gitu ya. Pertama permohonan PSP. Ini kami masih sering menemukan, gitu ya, Bapak Ibu, permohonan PSP yang tidak melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ya, ini mohon dicatat Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah selesai forum ini, jadi kalau lagi longgar waktu, mungkin bolehlah sedikit-sedikit dibaca-baca PMK 40 ya, PMK 40 2024 terkait tata cara penggunaan BUMN. Nah, sebenarnya pengaturannya sama dengan PMK sebelumnya. Untuk penggunaan itu PSP itu tidak tidak terlalu banyak hal yang diatur di dalamnya. Ya, prinsipnya sama di dalam PSP. Barang yang sudah diperoleh maksimal 6 bulan harus sudah di PSP. Jangan mau dihapuskan di PSP kan, apa ya? Ini makanya menemukan banyak sekali seperti ini. Giliran mau dihapuskan bingung. Waduh, ini nggak bisa dilelang nih. PSP dulu lah, gitu kan. Jangan ya Bapak Ibu ya, jangan deh ya, jangan. Nah, jadi mohon tertib. Jadi kita ingin melihat tata kelola BUMN yang baik, oke? Jadi kita mulai tadi yang siklus yang pertama, yang penggunaan dulu. Jadi ketika dapat barang, tolong langsung ajukan PSP-nya langsung. Nah, di dalam PSP, ya, di dalam PSP,
Ingat, ya ke kami kan tanah bangunan ataupun selain tanah bangunan yang punya dokumen kepemilikan atau nilai proyeknya di atas 100 juta. Nah, kalau misalnya tanah, dokumen kepemilikannya apa? Sertifikat, ya, SHP, ya. Nah, kenapa kami butuh ini? Karena ini inline nanti dengan pengamanan aset. Kalau Bapak Ibu mengajukan PSP tanpa melampirkan sertifikat, kami nggak tahu Bapak sudah bersertifikat atau belum tanahnya. Jangan-jangan Bapak mengajukan PSP tanahnya Pemda, ya kan? Nah, makanya tolong dilampirkan. Dokumen kepemilikan itu penting sekali. Untuk apa tadi? Pengamanan salah satunya. Jadi yang sudah ada sertifikatnya tolong lampirkan. Dan kami itu akan melakukan pengecekan apakah sertifikat itu sudah sesuai ketentuan atau belum. Di kami kan ada namanya BBSK, bersertifikat belum sesuai ketentuan. Misalnya Bapak Ibu punya tanah Polri, tapi sertifikatnya atas nama Kapolres Pak. Nah, ini nggak boleh, kan? Tanah pemerintah masih atas nama perorangan, ya. Nah itu kami butuh dokumen itu untuk memastikan bahwa sertifikatnya itu sudah sesuai ketentuan atau belum. Yang pertama ya, dokumen kepemilikan. Untuk yang selain tanah bangunan tentunya dokumen kepemilikannya BPKB dan STNK. Untuk yang tidak punya dokumen kepemilikan, tolong dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Di PMK 40 disebutkan ya bahwa SPTJM itu harus bermeterai. Ini masih banyak sekali kami temukan ini Bapak Ibu ya, permohonan yang tidak dilampirkan meterainya. Kenapa ini penting? Karena ini adalah dokumen pengganti. Kekuatan hukumnya beda ketika misalnya tidak dilampirkan dengan meterainya. Jadi tolong dicek kembali nanti ketika ada permohonan PSP yang belum ada dokumen kepemilikan digantikan dengan SPTJM bermeterai. Ya, ingat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk permohonan PSP tolong dilampirkan daftar barangnya. Jadi walaupun sekarang disiman, Bapak kan tinggal checklist tuh, centang, lihat master aset aktif, asetnya 300, centang semua 300. Dan tapi gimana? Surat lampiran asetnya nggak ada gitu ya. Permohonan dari Kepala Satker, mohon ditetapkan penggunaan. Pengecekan, jangan-jangan itu PSP-nya 2 kali. Nah jadi pada saat mengajukan permohonan, pastikan lampiran asetnya ada. Ya, kalau nggak ada kami tolak lampiran aset. Oke? Itu ya terkait PSP. PSP gampang, cuma itu permohonan, daftar aset, kondisi barang, itu ya dokumen kepemilikan. Itu PSP. Nah, satu lagi saya lupa ya, pemindah tanganan. Ini masih ada waktu. Pemindah tanganan, ya. Tadi saya lupa menjelaskan. Ini di PMK 11 2016 perubahannya PMK 165 tahun 2021 ya, pemindah tanganan. Basicnya adalah merubah kepemilikan aset. Makanya dipindah tangankan, gitu ya. Nah, yang lazim kita lakukan di sini adalah penjualan, tukar menukar. Adapun yang lainnya hibah mungkin ada beberapa ya. Kalau penyertaan pemerintah tidak masuk di sini. Nah, penjualan, Bapak Ibu, permohonan penjualan pastikan ketika mengajukan ke kami, pertama daftar aset pastikan ada, mana yang mau dijual, ya. Kalau nggak ada daftar aset kami nggak tahu juga Bapak mau yang mana yang dijual gitu. Walaupun disimak tidak muncul di kami centangan Bapak. Tapi yang dimohonkan itu apakah sudah sesuai dengan centangan atau enggak? Yang kedua, dokumen kepemilikan. Terutama selain tanah bangunan, kendaraan bergerak itu, Bapak Ibu, kalau ada perubahan nomor polisi, lampirkan. Ya, tolong dilampirkan. Perubahan nomor polisi dilampirkan. Karena nanti teman-teman kami pelelang juga, kita kan ingin aman semuanya ya. Nggak ingin menjerumuskan yang lainnya. Jangan sampai aset yang dilelang A, yang dimohonkan A, yang dilelang B. Ya, jadi di awal kita tertibkan tuh. Jadi permohonannya pastikan kalau ada perubahan nomor, ya, karena kami itu akan lakukan pengecekan BPKB, STNK, ya, nomor polisi terbawahnya seperti apa. Nah, kemudian berikutnya adalah usulan nilai limit. Usulan nilai limit, Bapak Ibu kan sekarang nanti akan diajarkan oleh teman-teman
penilai untuk menaksir aksen. Nah, penaksiran yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu nanti akan kami analisa lagi apakah ini sudah menggambarkan nilai pasar atau belum, ya. Nah, nanti mudah-mudahan di sesi berikutnya tolong di syarat ilmunya juga ya, cerita-ceritanya. Nah, usulan nilai limit. Terus yang pastinya nanti akan teman-teman itu bahwa yang dijual itu adalah apa adanya. Ya. Ini terutama barang-barang inventaris nih. Kita sama tahu ya kalau barang inventaris ya. Yang dicatat 100 komputer, yang dilelang cuma 10. 90 ini kemana Bapak Ibu? Hilang ya? Kemana hilangnya? Ya, jadi nanti tolong ditertibkan lah ya begini ya, karena muaranya di kita. Jangan sampai endingnya menarik ke depan kembali. Itu terkait pemindah tanganan. Kemudian mengenai terkait pemanfaatan, sejauh ini kami melihat Bapak Ibu yang sudah melakukan permohonan sewa itu masih banyak yang belum melampirkan surat perjanjian sewa menyewa. Ya, surat perjanjian sewa menyewa. Jadi tadi tolong sesuai dengan yang kami sampaikan di awal, 7 hari setelah perjanjian sewa tolong disampaikan ke PKL. Bersurat saja Pak, terlampir kami sampaikan perjanjian sewa. Nah, ini menjadi bagian dari wasdal kami. Ya. Mungkin itu dulu sementara monef dari kami ya. Saya kembalikan ke Mbak Ibu. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas pemaparan dan monefnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang dimengerti atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau mungkin ada permasalahan yang ditemui di lapangan, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan. Kami akan kembali sebagai informasi, nanti ada bingkisan untuk penanya terbaik. Ya, silakan Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Kebetulan ini barusan kami mengajukan sewa dan atas sebagian gedung yaitu berupa aula. Ini saya ingin menanyakan terkait hal tersebut. Ini saya punya 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu, bagaimana kalau misalnya objek sewa yang berupa aula itu yang bersifat insidentil, yang belum memiliki mitra dari awal? Apakah peraturan teknis terkait perjanjian sewa yang ditandatangani oleh pengelola barang atau pengguna barang dengan pihak menyewa dalam jangka waktu 3 bulan sejak terbitnya persetujuan sewa harus terpenuhi sehingga harus mengajukan permohonan sewa kembali atau bagaimana? Terus yang kedua, adakah kriteria khusus untuk yang dapat dikategorikan sebagai penyewa dalam hal ini, misalnya sewa aula, atau semua tergantung dari kebijakan kuasa pengguna barang secara mutlak? Itu, terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab Pak atau Ada lagi pertanyaan? Masih ada lagi? Saya catat dulu ya, saya takut lupa ya. Oh iya ya. Mungkin langsung diketik deh kayaknya. Yang pertama tadi boleh. terkait sewa yang sifatnya tarif. Itu apakah harus menyampaikan juga perjanjian dan kemudian perjanjian dan lampiran-lampirannya. Kemudian yang kedua tadi kriteria tentang kriteria penyewa ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam dari Lapas Kelas 2 Parepare. Langsung saja ke pertanyaan Ibu. Ini terkait dengan sewa dan KSP. Selain dari jangka waktu, jika objeknya tanah, apa yang membedakan antara sewa dan KSP? Mungkin bisa dimengerti pertanyaan Ibu. Terus pertanyaan kedua, kami di Lapas Parepare ini ada pemanfaatan melalui sewa yang dimana persetujuan dari KPKNL itu jangkanya 3 tahun Ibu, tapi bisa dibayar 1 tahun per tahunnya, bisa dibayar per tahun. Jadi pertanyaan di sini Bu, apakah persetujuan yang 3 tahun itu setelah lewat 1 tahun karena penyewanya ini sudah melakukan pembayaran PMBP 1 tahun, apakah bisa dinilai kembali? Karena pada prosesnya
dulu Bu, yang disetujui KPKNL ini hanya sebahagian tanah, karena tanah yang disewakan dulu ini mempunyai bangunan. Nah, sementara sudah mau difungsikan Ibu, makanya kami kemarin melakukan usulan sebagian karena mau dihapus dulu rumah negaranya Ibu, karena ini tanah rumah negara. Nah, sekarang rumah negara itu sudah terhapus. Nah, pertanyaan sekarang Bu, apakah bisa dinilai ulang kembali ataukah harus berjalan yang telah terbit 1 tahun dan diusulkan kembali yang tanah yang sebagian itu Bu? Mungkin, terima kasih. Terima kasih Pak Idam dari Lapas Parepare. Ada lagi Bapak Ibu? Oh. Ini makin banyak nanya, makin banyak hadiah loh Bapak. Izin Bu, Ada berapa hadiahnya? dari Polres Bone. Siap. Kami ingin bertanya soal sewa aset. Misalnya case ada sewa aset yang sudah membayar BMN itu selama 2 tahun, misalnya sewanya 2 tahun. Di tengah perjalanan dia sudah tidak mampu tukar itu. Sekarang saya mau tanyakan prosedurnya bagaimana kalau mau pindah tangan, apakah membayar ulang atau bagaimana? Izin. Ya, siap. Lanjut, masih ada? Ah iya, Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Liis dari ITH. Yang saya mau tanyakan terkait dengan aset yang dibawa dikapitalisasi. Itu kan kami ada aset itu berupa RAM dengan SSD, itu komponen komputer, tapi tercatat dengan di aset. Untuk menghapusnya itu kan ataukah mungkin bisa di PSP itu ya, atau dihapus saja? Mungkin demikian. Kasih. Ya. Juta, di atas 100 juta. Oh, 100.000. Oh, saya kira 100 juta Pak Dev. Tapi tercatat aset sendiri gitu ya Pak, maksudnya. Oh, baik. Ada lagi? Ya, cukup. Cukup dulu Ya, saya siap. jawab dulu. Tadi Yang pertama dari Kemenak Baru. Kemenak Baru. Siapa ya tadi ya? Ilmi. Ya. Perjanjian jadi permohonan sewa berupa aula, persetujuannya, periodisitasnya harian dengan jangka waktu setahun. Jadi gini, kita pahami dulu. Persetujuan yang kami keluarkan tadi, sewa itu yang sudah dinilai oleh teman-teman penilai untuk jangka waktu 1 tahun. Periode pembayarannya per hari, ya, karena orang menyewa itu harian, aula, bukan per jam ya, per hari. Apakah setiap hari kalau misalnya ada 5 penyewa, saya harus bikin perjanjian sewa? Tidak usah. Di KMK 213 2021 untuk periodisitas harian cukup lampirkan ke kami bukti pembayaran kas negara. Ya. Jadi nanti pelaporannya untuk mempermudahkan begini, Mbak Aulia. Dalam sebulan, ya, berapa kali sewa? Laporkan, sampaikan ke KPKNL. Dalam sebulan ada 10 kali penyewaan. Penyewanya ini dengan bukti lampiran kas negara. Itu saja. Nah, ini seperti laporan teman-teman Parepare. Aulanya kemarin ada berapa yang sewa, Mas? 3. Nah, mereka laporkan tuh. Jadi nggak usah bikin perjanjian ya. Mungkin tiap hari tanda tangan perjanjian, ya. Nah, untuk yang harian tidak perlu perjanjian, tapi yang perjanjiannya, yang sewanya perioditas tahunan wajib bikin perjanjian karena ini panjang jangka waktunya selama setahun. Ya, jadi tolong dilampirkan bukti penyetoran ke kas negaranya. Ya, Bu ya. Oke, pertanyaan kedua tadi, apakah ada kriteria ya? Nah, apakah ada kriteria dalam memilih penyewa? Kriterianya cuma satu, sanggup bayar apa tidak? Ya kan? Kriterianya itu sanggup bayar apa enggak? Kalau nggak sanggup bayar ya nggak mungkin menjadi penyewa. Tapi
Tapi secara administrasi harus dipenuhi, KTP-nya ada, NPWP-nya ada, itu saja. Ya. Dan pastikan Bu, ketika dia penyewa bahwa dia bertanggung jawab untuk menjaga aset. Ya. Tanggung jawab itu ada di penyewa, bukan di kita lagi. Jangan sampai dia sewa rusak aset. Ya. Nilai sewa nggak seberapa, rusaknya lebih banyak. Dari mana kita bayarkan itu? Ya, itu kriteria. Oke Bu, ada lagi? Oke, siap. Yang kedua, Pak Idam. Oh, ini menarik nih Pak Idam ini. Ada persetujuan sewa, gitu ya. Kita urai dulu Pak ya, biar saya nggak salah menjawab ya. Kalau saya salah menjawab nanti saya jawab ulang gitu. Ada persetujuan sewa, jangka waktunya 3 tahun, gitu ya. Periodisitasnya bayarnya tahunan, berarti harusnya 3 kali bayar, gitu ya Pak ya. Udah berapa kali dibayar Pak? Satu kali. Kok bisa? Desember itu, sudah 2 kali Bu. Sudah 2 kali. Baru kemarin Bu, hari Senin dibayar. Oke, berarti sisa sekali lagi gitu ya. Nah, berarti 2022 ya, 2023 ya, 2 kali bayar. Nah, persetujuan sewa yang 3 tahun itu mengikat untuk jangka waktu 3 tahun. Karena di dalam persetujuan itu sudah di-state luasan berapa yang Bapak sewakan. Ya kan? Berarti karena luasannya sudah pasti di situ, berarti nilai sewanya convert to luasan sewanya. Ya. Nah, kalau misalnya ada dalam satu hamparan itu ada luasan tanah yang digunakan lagi, itu mohonkan sewanya Pak. Tapi apa boleh Ibu penyewanya berbeda? Bisa. Bisa. Bisa Pak, bisa, penyewanya bisa. Cuman agar dia lebih efektif ya, jadi gini, yang tadi yang sewa 3 tahun itu kan tinggal sekali lagi bayarnya Pak, ya kan ya, berarti tahun depan sudah selesai ya, tahun depan 2025. 3 bulan sebelum itu perjanjiannya tahun berapa ya? Bulan apa? Desember. Berarti Agustus ya. Agustus gitu ya. Sebelum Desembernya itu kan harus ada perpanjangan. Kalau mau diperpanjang, dia ajukan kembali. Nah, menunggu 1 tahun yang tadi yang persetujuan awal itu berlangsung, kita mau mintakan dulu permohonan sewa yang baru untuk luasan tanah yang belum dimohonkan dengan calon penyewa yang berbeda. Misalnya menyewa koperasi, gitu ya, mohonkan 1 tahun Pak. Nah nanti setelah selesai antara yang baru dengan yang lama itu mau digabungkan luasan tanahnya tadi dengan 1 penyewa, monggo diserahkan ke Satker. Ya Pak ya. Oke. Nah, yang kedua katanya pertanyaannya? Beda antara sewa dan KSP. Beda antara sewa KSP. Ini kayak pertanyaan mahasiswa ya. Beda antara sewa dan KSP. Sama-sama tanah. Bedanya apa? Mitranya Pak. Kalau KSP itu nggak ada perorangan Pak. Kalau misalkan Ibu yang calon ininya Bu, mitranya misalkan rumah sakit swasta, Ya. apa yang akan membedakan antara sewa ke objeknya tanah itu Bu? Oke, jadi gini. Skema ini adalah pilihan. Skema ini adalah pilihan. Maksudnya pilihan itu Bu, maksudnya di Nah, mana kalau kami dia yang pilihan, sebagai yang kelola ini tanah, apakah mau melalui sewa atau melalui KSP? Nah, ini bagus sekali pertanyaan ini. Bapak mau untung atau mau rugi? Kan sama-sama ada PNBP. Nah, ini bagus nih. Kalau dia dua-duanya kan dapat PNBP, kalau disewa dia hanya dapat apa Pak? Uang sewa ya. Ya. Kalau di KSP tadi dapat apa Pak? Kontribusi tetap dan profit sharing. Mau untung banyak apa untung dikit? Kebanyakan, untung banyak apa? KSP dong, ya kan ya? Bapak sudah dapat kontribusi tiap tahun. Kalau dia laba, ya, tapi harus diaudit ya laporan keuangannya ya.
Kalau dia laba, dia harus bayarkan pembagian keuntungan. Dapat 2 Bapak loh. Kalau KSP, jangan orang ya. Sudah. Ya. Jadi gitu. Kalau nanti Pak Idam lihat nih, wah, tapi pastikan ya Pak ya, mitranya ini sanggup atau tidak. Jangan sampai kita paksakan KSP karena waduh ini nanti kalau KSP saya dapat fresh money-nya negara, bukan saya ya, negara dapat fresh money ini banyak nih. Selain tadi kontribusi tahunannya berapa, dia kalau untung itu nanti kan dilihat tuh. Dia di forecasting Pak, laporan keuangannya selama 30 tahun ke depan untungnya itu berapa, itu di persentase Pak, tiap tahun misalnya 5%. Kalau dia laba, 5% dari labanya itu disetorkan ke kas negara Pak. Itu yang Bapak dapat tuh, satu Bapak dapat tuh, negara dapat tuh, dapat 2 kontribusi dan pembagian keuntungan. Tapi kalau sewa, Bapak cuma dapat uang sewanya, tidak ada profit sharingnya. Jadi untungnya mana? Pastikan ya Pak, tapi mitra ya. Cuma gini, kalau KSP lihat karakteristik objeknya Pak. Biasanya KSP itu orang benar-benar pure bisnis. Misalnya kayak apa tuh KSP, kayak SOP Garongkong. Bisnisnya itu kan pelabuhan Pak. Ya. Orang nggak mungkin pelabuhan 5 tahun. Pasti jangka waktunya panjang Pak. Kalau 5 tahun berhenti nanti nggak jalan tuh kapal, ya kan Pak. Jadi kalau Bapak punya aset yang kira-kira ini dimanfaatkan, jangka waktunya panjang, pakai KSP. Tapi kalau Bapak punya aset yang jangka waktunya cuma setahun, 2 tahun, pakai sewa. Kira-kira gimana Pak? Ada yang menggelitik lagi nggak Pak pertanyaannya? Mau KSP, mau untung banyak ya? Lahan parkir Bu. Lahan parkir, oh ini menarik nih, lahan parkir. Coba Mbak Daya, kira-kira lahan parkir itu enaknya KSP atau sewa? Kalau KSP Pak, saya mau bayangin nih, parkirnya perorangan atau perusahaan? Perorangan, Bapak mau nyari keuntungan di umum. Gimana dia mau bikin profit sharing Pak kalau perorangannya? Kecuali lahan parkir Bapak itu dikelola oleh perusahaan. Ya. Kalau perorangan, makanya tadi kami di awal kan kita lihat tuh masing-masing skema itu lihat mitranya, oke? Lihat jangka waktunya, lihat jenis objeknya, gitu ya. Kalau tadi misalnya kayak lahan parkir kita mau sewakan, kalau perorangan kayaknya nggak cocok KSP Pak, karena dia bukan badan usaha, gitu ya. Berarti sewa, gitu ya. Kecuali kita mau KSP kan, ada mitranya yang berbentuk badan usaha, gitu. Gimana Pak? Saya tertarik tuh lahan parkir bagus. KSP Apalagi mungkin perusahaan bukan rumah sakit swasta yang ini Bu, yang ada di Parepare. oh, oke. Ini yang di sana ya? Iya. Yang Fatima ya? Iya, Sir. Oh, oke. Kira-kira mitranya sanggup atau tidak tuh Pak? Yang belum kami tahu. Ya, kita koordinasikan ya. Nah, jadi pastikan Pak gini, jangan sampai karena ini jangka waktunya panjang ya, 30 tahun ya, dan beberapa hari, itu harus terinfokan kepada calon mitra. Yang mana yang bisa digunakan, ya. Artinya gini, oke, negara mendapatkan PNBP, benar negara mendapatkan PNBP, tetapi ingat itu hanya tujuan pendukung gitu ya. Kita tidak ingin berbisnis juga, kan negara tidak. Tapi ketika itu bisa dioptimalkan, gitu ya, ada fungsi budgeter di dalamnya, itu kita gunakan. Ya jangan sampai, maksudnya jangan sampai mitranya itu yang mundur duluan Pak, karena kita maksakan ingin KSP gitu ya. Nah, dilihat di kondisinya. Gitu Pak Ida. Baik, lanjut. Polres Bone ada sewa aset sudah membayar belum 2 tahun, prosedur pindah tangan. Ini udah ada persetujuannya Pak? Sudah. Persetujuannya berapa lama Pak? 2 tahun. 2 tahun. Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah ada permohonan perpanjangan Pak? Sudah. Sewa apa ini ya? Kalau sebenarnya tanah ya? Misalnya kantin. Oh, kantin. Misal. Oh bisa, baik. Dia sudah bayar 2 tahun, lengkap semua perjanjiannya. Ya. Setelah di pertengah jalan, misalnya dia pilot atau dia mau serahkan ke orang lain, prosedurnya bagaimana?
apakah uangnya di bagaimana? Oke, berarti ini saya nangkapnya kita ada persetujuan dari kami 2 tahun, Ya. gitu ya. Dalam 2 tahun itu ternyata si penyewa awal ini cuma sanggup 1 tahun, Ya. gitu ya. 1 tahun berikutnya dia nggak sanggup, gitu Ya. ya. Nah itu boleh Pak. Tadi yang kita bahas ada penerusan penyewaan. Dituangkan di mana? Di perjanjian sewa menyewa. Nah itu laporkan kepada pengelola barang. Jadi kami sudah mengeluarkan selama 2 tahun misalnya nilai sewanya 1 juta, gitu ya. Nah dia bayarnya setahun. Tahun kedua, 2 tahun langsung. oh sudah 2 tahun. Iya. Berarti nggak ada yang rugi Pak. Sudah masuk kas negara. Iya. Nah, terus? Cuma dia mau pindah tangan kan ke orang lain. Bagaimana? Oh, oke. Berarti pengelolaannya pihak lain, tetapi negaranya sudah dibayarkan, gitu ya. Nah, ini dibuatkan di dalam perjanjian sewa saja, Pak, bahwa merujuk pada perjanjian sewa awal bahwa penyewa yang baru itu bertanggung jawab untuk menjaga aset. Tetapi negara tidak distorkan lagi ya, cukup. Jadi biaya lain-lainnya oleh penyewa baru itu urusannya dengan penyewa yang lama. Tapi harus pengetahuan sakral ya Pak ya. Karena nanti ketika itu diserahkan kembali ke Bapak, itu adalah penyewa yang baru. Gitu. Ya Pak. Oke, lanjut. Pak Lilis, ini terkait aset di bawah nilai kapitalisasi berupa komputer. Apakah bisa langsung dipresentasi di PSP? Oh, ini berapa nilai pengeluarannya Pak? Di 100 ribuan. Iya. Ada yang nilai 12.000 kabel, kemudian RAM. Iya. Ini berarti ATB ya? ATB ya? Aset tak berwujud ya? Bukan? Kabel. Oh iya. Ini mau di PSP kan? Ya tadi kalau ketentuannya di bawah yang tidak punya dokumen kepemilikan dan nilai pengeluarannya di bawah 100 juta, PSP-nya di pengguna barang. Di slot 1 Bapak. Maksudnya begini, ini kan apakah tetap di PSP? Atau gimana? Iya. Tetap di PSP ya? Tetap di PSP Pak. Selama masih dicatat sebagai aset tetap Pak di PSP, kecuali misalnya Bapak ada RAM-nya yang bisa menempel ke komputer, ditambah nilainya di komputernya, begitu koreksi kan, koreksi mencatat, iya koreksi Pak, bisa koreksi seperti kalau memang dia bisa jadi bagian dari komputer Pak, betul. Tapi kalau memang dia komponen yang bisa berdiri sendiri, PSP Pak, di internalnya Kementerian apa Pak sekarang ITE, Kementerian di tinggi ya itulah Pak, gitu Pak. Oh iya, maksud Pak Lilis itu yang harusnya nilai kapitalisasi Iya, di bawah nilai. Oh, di bawah kapitalisasi, iya. Tapi nggak ada NUP-nya ya? Ada. Jadi sebenarnya dia bisa jadi sebenarnya dia adalah penambahan nilai aset, tapi mungkin karena kesalahan identifikasi di awal, jadi membentuk NUP sendiri. Bisa Pak disakti nanti Bapak koreksi saja, digabung ke NUP induknya istilahnya. Iya. Bisa Pak. Jadi mengkapitalisasi ke aset fisik awalnya, gitu ya? Mengkapitalisasinya di sana. Ya. Tadi yang salah pencatatan sebenarnya itu dia bukan NUP awal gitu, maksudnya bukan NUP fisik asetnya. Nah itu yang dikoreksi ditambahkan ke aset terbentuknya gitu ya, aset induknya. Itu yang di PSP kan aset induknya Pak, bukan tadi yang tambahan tadi yang kesalahan pencatatannya itu. Jadi teknisnya stepnya gimana Pak? Dia koreksi ya, koreksi Pak. Koreksi dulu, kapitalisasi ke aset terbentuknya, aset awalnya. Nah yang di PSP kan yang sudah dikapitalisasikan itu Pak. Jadi jangan PSP kan dulu baru dikapitalisasi. Nanti malah itu jadi aset terbentuk awal lagi, ada 2 aset yang sama. Padahal dia hanya mengkapitalisasi aset awal, gitu ya. Oke? Ya. Ibu Pak ya. Baik Bapak Ibu, seru sekali ya diskusi kita ya. Aplaus dulu untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Aisyah atas pemaparan materi dan diskusinya yang luar biasa.
Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan, nanti boleh melalui call center atau langsung kontak aja ke PIC di KPKN Parepare. Karena keterbatasan waktu kita menginjak ke sesi berikutnya ya. Jadi kalau misalnya sudah terbit surat persetujuan penjualan Bapak Ibu, habis itu ngapain? Apa? Mengajukan lelang ke secara online di lelang Go.id. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kepala KPKN Parepare, ada update terbaru ini lelang, portal lelang generasi kedua. Nanti apa saja yang perlu kita lakukan, terus ada yang berubahkah pengajuan lelangnya. Nah, nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh pelelang ahli pertama KPKN Parepare kepada Bapak Irham. Kami persilakan menuju ke area utama. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan saya mungkin baru di sini, Bapak Ibu sekalian memperkenalkan diri. Jadi saya Muhammad Irham Ramadan, pelelang ahli pertama di KPKN Parepare. Kebetulan baru di Parepare ini waktu bulan September kemarin, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau untuk lelang BMN sendiri memang nanti biasanya yang melaksanakan itu dari pelelang ahli pertama. Jadi ada saya dan kalau yang Bapak Ibu mungkin nggak asik Pak Atos tempatnya. Jadi nanti untuk pelaksanaan lelangnya biasanya antara saya atau Pak Atos. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kami ingin memperkenalkan untuk aplikasi portal lelang Indonesia versi 2, Bapak Ibu sekalian. Jadi per Desember tahun ini portal lelang Indonesia itu untuk permohonan lelang, semua jenis lelang ternyata itu sudah tidak dilakukan di situ. Jadi nanti untuk permohonan lelangnya dilakukannya melalui lelang.go.id. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang dulu udah sering ajukan lelang, dulu kan memang websitenya lelang.go.id kan ya. Cuma tahun ini karena kemarin ada proses reengineering, dialihkan ke portal lelang.go.id kan. Jadi nanti sebenarnya untuk permohonan lelangnya yang dari Desember ini ya, sejak Desember ini sudah bisa diakses melalui lelang.go.id. Nah, next. Nah, jadi gambaran secara umum dulu. Jadi untuk jenis permohonan lelang itu kan ada 2, yaitu wajib dan sukarela. Nah, untuk jenis lelang BMN itu nanti masuknya lelang wajib, kemudian karena ini bukan eksekusi, berarti lelang non eksekusi, baru pilih kategorinya lelang BMN. Seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan ketika mau upload permohonan lelang. Nah, next. Nah, untuk alur permohonan lelangnya sendiri kurang lebih sama seperti yang saat ini sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi ketika pengajuan permohonannya sudah di-upload di website, nanti akan kami verifikasi secara digital. Ketika dokumennya sudah sesuai dan sudah clear, nanti kami akan buat penetapan jadwal lelang. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk mengumumkan lelang dan juga mengirimkan berkas fisiknya. Nah, yang perlu diperhatikan karena BMN ini kan dia 1 kali pengumuman, maka dokumen fisiknya itu paling lambat H-2 sebelum lelang sudah kami terima. H-2-nya ini 2 hari kerja ya Bapak Ibu. Jadi kalau semuanya lelangnya hari Selasa, berarti hari Jumat paling terakhir dikirim, seperti itu. Nah, nanti kemudian ketika sudah dokumen fisiknya dikirim, melakukan upload pengumuman lelang sesuai dengan jadwal sudah kami tetapkan. Kemudian berikutnya tinggal pelaksanaan lelang, seperti itu. Itu alur yang umumnya. Oh, ya siap Pak Anwar. Ini kebetulan ada dihadiri juga oleh kabin lelang kami, Pak Anwar, Bapak Ibu sekalian. Ada yang bisa sampaikan dulu Pak? Ya. Mau sebentar dulu Pak, silakan. Boleh. Silakan izin, ada beberapa penyampaian dari Pak Anwar. Untuk Pak Anwar silakan Pak. Terima kasih Mas Idam. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu ya.
Saya Anwar, Bapak Ibu dari Kanwil DJKM Sumsel Tabar. Dan mungkin langsung saja karena memang sudah on progress ya. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa pembangunan atau engineering dari portal lelang generasi 2 ini pada dasarnya terutama bertujuan untuk melakukan simplifikasi pelayanan. Yang sebelumnya Bapak Ibu dalam hal pengajuan pelaksanaan lelang melalui portal lelang generasi 1 di generasi 2 ini sudah dilakukan beberapa penyempurnaan yang diharapkan semakin mempermudah. Namun tentu saja namanya aplikasi yang baru ya, teman-teman ya, tentu saja butuh diperkenalkan. Bapak Ibu yang sudah terbiasa menyampaikan atau menggunakan layanan lelang kami, bisa jadi memang ada fitur-fitur yang sedikit berbeda. Perbedaan utamanya adalah akun-akun yang dulu bisa di-create sendiri di masing-masing ya Pak Ilham ya. Sekarang memang secara terpusat akan dibagi dari satker pusat. Namun demikian di tingkat pusat pun kami juga sudah melakukan koordinasi. Misalnya di teman-teman di Polri dengan Mabes Polri itu juga sudah ada koordinasi, sehingga di masing-masing satker turun pun masing-masing juga sudah punya akunnya. Dan kurang lebih tidak berbeda ya Pak Ilham ya akun-akun tersebut. Nah Bapak Ibu dalam pelaksanaan sosialisasi portal lelang generasi 2 ini sebetulnya selain mengenalkan juga kita mencoba untuk melakukan pembiasaan supaya nanti Bapak Ibu terbiasa menggunakan portal lelang generasi 2 dengan baik. Karena memang kita akan membiasakan yang benar dan bukan membenarkan kebiasaan. Jadi yang benar kami akan perkenalkan terlebih dahulu, nanti ada pembiasaan, dan setelah familiar tentu saja bisa dilakukan dengan baik. Setelah sosialisasi ini diharapkan menjadi aplikasi yang user friendly. Namun jika ada 1-2 kesulitan, teman-teman di KPK dan Parepare ya Pak Ilham ya, siap melakukan asistensi jika ada kendala seperti apa di seluruh wilayah KPK dan Parepare. Demikian yang kami sampaikan Bapak Ibu dari Kanwil, dan mungkin bisa dilanjut Pak Ilham ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Baik, izin melanjutkan Bapak Ibu sekalian. Next Pak. Nah, jadi untuk status permohonan, kalau dulu kan semuanya Bapak Ibu upload permohonan itu statusnya rata-rata belum diajukan, kemudian rata-rata hanya belum diajukan, verifikasi dokumen digital, kemudian sudah penetapan, kemudian cuma 3 itu, jadi belum diproses verifikasi digital dan juga penetapan atau kirim fisik dokumen. Tapi kalau yang sekarang, jadi dalam rangka tadi supaya kami lebih ada transparansi dan juga Bapak Ibu lebih mudah mengakses informasi, sebenarnya berkas ini sudah sampai mana sih? Jadi untuk status permohonan itu lebih lengkap. Jadi pertama belum diajukan, kemudian kalau menunggu pembayaran kan ini hanya untuk yang ada biaya permohonan ya. Kalau BUMN kan tidak ada biaya permohonan. Kemudian penunjukan pelelang, kemudian ada verifikasi digital, kemudian ada dokumen digital tidak sesuai, kemudian proses penetapan jadwal lelang, proses persetujuan jadwal lelang, proses verifikasi dokumen fisik, pengumuman yang belum upload, untuk pengumuman yang sudah upload, kemudian verifikasi dokumen pelaksanaan. Ini untuk yang perlu unggah data pelaksanaan. Jadi di versi 2 ini status permohonannya intinya lebih detail lah dibanding sebelumnya. Kan kadang masih bertanya, ini sudah verifikasi digital tapi belum ada penetapan. Sebenarnya prosesnya itu masih di mana? Nah, kalau di versi 2 ini nanti sudah lebih jelas. Jadi semuanya kadang masih dalam proses pembuatan penetapan jadwal lelang, bisa kita ketahui bahwa ini prosesnya masih dalam proses penetapan jadwal lelang, seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih lebih detail lah untuk status permohonannya. Next one.
Next lagi. Ini nanti ada demo lelang sedikit, nanti akan disampaikan oleh Pak Atos. Saya hanya menyampaikan untuk pembuatan akun sama tata cara permohonannya. Next lagi. Next lagi, Pak. Next lagi. Lagi. Nah ini. Jadi untuk tata cara pendaftarannya, ini saya sambil sampaikan tata cara pendaftaran akun untuk perorangan. Barangkali nanti dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau mendaftar jadi peserta lelang atau apa, bisa sekalian disampaikan ke teman rekan-rekannya juga. Jadi untuk yang pendaftaran akun lelang, akun lelang ini didaftarkan baru lagi Bapak Ibu ya. Jadi beda kalau sebelumnya yang di portal sudah ada, di sini didaftarkan lagi akunnya, akun perorangannya ya. Kalau sebelumnya mau ikut sebagai peserta lelang. Nah, yang membedakan apa? Jadi sama, awalnya mau mengakses lelang.go.id, kemudian pilih menu daftar, kemudian nanti di sini ada dua menu nih, ada perorangan, ada entitas. Nah nanti saya akan jelaskan yang entitas ini. Nah kalau untuk akun perorangan sebagai peserta lelang nanti bisa diklik pilih perorangan, kemudian ada dua opsi nih yang baru. Jadi ada WNI dan WNA. Jadi kalau warga negara asing bisa juga nanti mengikuti sebagai peserta lelang seperti itu. Jadi kalau semuanya statusnya WNI, pilih WNI, kemudian next. Nah kemudian mengisi data sebagai berikut. Jadi kurang lebih datanya ini sebenarnya sama seperti yang di portal lelang, Bapak Ibu sekalian sama. Cuma yang membedakan adalah di bagian alamat KTP. Nah alamat KTP ini ada tersedia kolomnya masing-masing. Contoh alamat KTP ini biasa diisi jalan, kemudian provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan. Kalau yang di portal lelang kan sekarang kolomnya cuma alamat, diisinya kan bebas, nggak ada pilihan kecamatan kan. Kadang ketika kami verifikasi data KTP itu terisinya cuma alamatnya hanya kelurahan saja atau kecamatan. Contoh sebelumnya harusnya jalan ABC, kelurahan apa, kecamatan apa harusnya kan diisi. Tapi kadang kalau di portal lelang sekarang kan diisinya kadang cuma kecamatan saja, alamat lengkapnya nggak diisi. Sehingga kadang dari pelelang itu untuk verifikasi data KTP kadang kami tolak karena alamatnya tidak lengkap. Tapi kalau di versi 2 ini dia lebih lengkap Bapak Ibu. Jadi menghindari adanya alamat yang diisi tidak lengkap. Jadi di sini isinya bisa lengkap. Kemudian untuk setelah mengisi ini akan ada opsi memilih kantor verifikasi KTP. Nah ini yang dipilih KPKNL Parepare, atau bisa juga sih kantor yang lain juga nggak masalah. Kemudian upload KTP. Kurang lebih itu next. Nah setelah tadi diisi data-datanya, mengisi lagi alamat email yang digunakan, kemudian password, konfirmasi password, dan juga menyentang syarat dan ketentuan. Nah setelah syarat ketentuan tersebut dicentang, nanti akan ada menu kirim. Nanti akan ada email yang dikirim ke email yang sudah didaftarkan tadi. Jadi sebenarnya ini sama seperti portal lelang.go.id yang sebelumnya kan, cuma beda tampilan saja. Jadi insya Allah lebih mudah lah, karena tadi kolom isiannya sudah disediakan. Kalau yang di portal kan ada beberapa kolom yang disediakan kan, kadang KTP saya ketolak, ternyata alamatnya belum lengkap. Seperti itu. Kalau di sini dia sudah disediakan kolomnya, jadi menghindari ada data-data yang tidak lengkap. Kemudian next, nah nanti akan dapat email validasi atau verifikasi seperti ini, kemudian diklik OK untuk nanti terverifikasi akun perorangannya. Nah itu kurang lebih tata caranya. Nah, oke, sini Pak. Nah kemudian untuk akun instansi itu bagaimana sih? Nah ini yang membedakan antara portal lelang dan lelang versi 2. Jadi kalau di portal lelang itu kan kadang pakai akun perorangan dulu baru bikin organisasi kan. Jadi kadang satu orang itu bisa beberapa akun. Contoh kalau saya iseng ya, jadi saya bikin akun buat contoh bisa Kejari Parepare, nanti saya bikin lagi Kejari Bone. Jadi kadang saya itu bisa masuk ke Kejari kemana-mana seperti itu kan. Tapi yang membedakan di versi 2 ini tidak seperti itu. Jadi
Yang pertama dibuat adalah akun organisasi dulu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ajukan permohonan lelang, nah perlu nanti buat akun perorangan. Kalau tadi kan saya kasih contohnya untuk peserta lelang ya. Tapi kalau yang nanti dibuat adalah buat dulu akun organisasi. Jadi balik lagi Pak ke atas tadi. Next lagi. Nah ini. Jadi nanti menunya ketika klik menu daftar akan ada menu entitas. Nah, ketika diklik menu entitas ini akan ada dua pilihan. Jadi menu satu itu korporasi, satunya itu instansi atau kementerian lembaga. Nanti tinggal diklik di situ. Mungkin nanti bisa sambil dicek ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di kami itu nanti sudah terdata sebagaimana disampaikan Pak Anwar tadi, sudah terpusat, biasanya sudah tercatat ini satker-satkernya yang mana aja. Nanti tinggal dimasukkan kode satker di situ, biasanya sudah muncul. Jadi sudah muncul. Contoh kalau kayak saya coba kemarin, saya coba masukkan kode satkernya KPKNL Parepare ketika saya mau buat. Jadi saya pilih daftar entitas, kemudian saya pilih instansi, saya klik, saya masukkan kode satker KPKNL Parepare, dia sudah muncul Pak. Sudah muncul data-data satkernya, tinggal saya isi alamat emailnya. Nah, alamat email ini kalau bisa yang digunakan adalah alamat email kantornya Bapak Ibu sekalian, jadi bukan email pribadi. Jadi kemarin saya tuh kesalahan, saya pakai email pribadi saya. Jadi kalau bisa nanti pakai alamat email kantor Bapak. Jadi ketika orangnya pindah, alamat email itulah yang dipakai secara terus-menerus. Nah, jadi setelah masukkan tadi kode satkernya apa, dia otomatis sudah datanya, masukkan email, nanti dia akan terverifikasi, tinggal kita setujui, kurang lebih sama kayak yang perorangan tadi. Next lagi. Atas dulu. Udah, next lagi. Nah ini, oke, sip. Nah, jadi ketika nanti akunnya sudah jadi, nanti di sini menunya ini kebetulan ini kan menunya yang admin korporasi. Nanti akan tertulis di sini ketika sudah berhasil daftarkan akun organisasi, di sini akan ada tulisan admin. Jadi kalau kayak tadi saya contohkan, saya buat admin KPKNL, di sini nanti ketika saya login tertulisnya admin KPKNL. Jadi sudah jadi rumah untuk akun organisasi satkernya Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah jadi, nanti diklik namanya tadi admin KPKNL contohnya, admin KPKNL, kemudian klik ubah profil. Nah, ketika klik ubah profil akan muncul halaman PIC. Nah, ketika muncul halaman PIC ini tinggal nanti diklik tambah user. Nah, next. Tambah user, kemudian nanti dipilih, ada dua pilihan nih. Ada kepala sama operator. Jadi ketika menu kepalanya ini nanti digunakan untuk kepala bisa memonitoring permohonan lelangnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang kan sering ditanya sama pimpinan, ini permohonannya udah sampai mana? Nanti beliau bisa pantau permohonan di sini. Jadi pertama-tama daftarkan dulu akun kepala, diisi datanya, nama lengkapnya siapa, alamat email. Nah, untuk alamat email ini bisa alamat email pribadi yang bersangkutan. Jadi yang berbeda itu, Bapak Ibu. Jadi ketika bikin akun pertama kali itu akun organisasi, kalau bisa akun organisasi itu adalah email kantor. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu sebagai PIC-nya pindah, email itu terus yang dipakai. Tapi kalau untuk user PIC-nya tadi antara kepala atau operator bisa pakai email pribadi seperti itu. Jadi diisi namanya, jabatan, kemudian setelah diisi disimpan, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Next one. Nah, nanti sama seperti yang tadi, emailnya ini akan masuk ke email yang bersangkutan yang tadi kita daftarkan, akan masuk, kemudian akan diaktifasi. Nah, ketika aktivasi nanti yang bersangkutan akan diminta mengisi data-data KTP sama ini data-data diri lah, seperti yang tadi ketika membuat akun perorangan. Jadi ini yang membedakan. Jadi kalau sebelumnya kan kita bikin dulu akun perorangan kan, baru bikin organisasi. Kalau ini organisasi dulu, baru nanti PSI-nya dibuat seperti itu. Nah, sama nanti setelah masuk ini nanti akan kami verifikasi.
setelah bikin akun kepala, balik lagi ke atas. Nah, baru nanti teman-teman Satker diminta untuk membuat akun operator. Nah, akun operator inilah nanti yang digunakan untuk mengupload permohonan lelangnya. Seperti itu. Jadi tata caranya sama, mengisi nama, email, kemudian jabatan, dipastikan emailnya tadi sudah benar, nanti akan dikirimkan email notifikasi yang seperti tadi, konfirmasi aktivasi akun, kemudian nanti akan mengisi data-data dari PSI yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu. Izin Mas Atas mau langsung demo apa? Mau demo? Oh, siap. Nah, demikian untuk tata cara pembuatan akunnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kesempatan berikutnya akan disampaikan mengenai tata cara upload permohonan lelangnya, sekalian demo untuk versi 2-nya. Jadi Bapak Ibu bisa dapat gambaran ini tampilannya seperti apa sih. Gitu. Jadi memang ini ya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, tapi intinya itu alur-alurnya sama sih. Jadi gak ada yang membedakan, cuma dari segi tampilan sama dari segi ininya sih, urutan aja sih. Untuk kolom-kolom isiannya kurang lebih dia sama. Nah, mungkin ada yang bertanya juga nih, kok ketika dicari kode Satker saya gak ketemu. Nah, seperti itu. Kalau gak ketemu, nanti kami kirimkan link untuk Halo DJKN. Nah, Halo DJKN nanti itu untuk dia mendaftarkan akun organisasinya. Barangkali tapi ini sebelum itu mungkin bisa konfirmasi dulu ke PSI yang di pusat. Jadi harusnya alurnya itu dari PSI pusat, contoh mungkin dari kalau Kejari di pusat itu dia harusnya mengklik tadi tambah kantor cabang. Kalau tadi kan sempat lihat ada kantor cabang ya, cuma saya nggak tampilin karena itu khusus menu yang di kantor pusat. Jadi kantor pusat bisa nanti itu nambah cabang. Semuanya kalau Kejari pusat nanti akan nambah Kejari Parepare, Kejari mana, nanti dari PSI pusat yang akan menambahkan. Jadi kalau untuk teman-teman yang bapak-bapak dari Polri juga bisa gitu, dari Polri dulu, nanti Polri akan menambahkan tuh kode Satkernya mana. Jadi mungkin sebelum ke Halo DJKN bisa konfirmasi dulu akunnya untuk kantor cabang atau kantor vertikalnya itu sudah sempat dibuat atau belum. Kalau memang belum, nanti bisa minta dibuatkan dulu, atau kalau memang ada gangguan bisa melalui via Halo DJKN. Nah, biasanya memang kalau yang itu biasanya teman-teman Pemda, karena kalau Pemda kan dia nggak ada pusatnya ya, cuma di daerah kan, kadang itu yang baru Halo DJKN karena harus mendaftar awal-awal. Siap. Berikutnya saya serahkan ke Mas Santos. Silakan Mas Santos. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajudin, di seksi lelang sekarang sebagai pelelang juga. Saya mau tanya dulu sama teman-teman. Di sini ada yang mau mengajukan lelang nggak dalam waktu dekat ini? Ada Pak. Ada ya, ada beberapa ya, barang-barang inventaris mungkin atau kendaraannya. Di sini saya mau demokan tata cara pembuatan akun instansi. Tadi yang disampaikan sama Pak Irham kan hanya gambaran-gambarannya, jadi kita langsung demokan aja bagaimana tata cara pembuatan akun instansinya. Jadi pertama kali masuk di lelang.go.id, terus daftar. Masuk di daftar, di sini perorangan dan entitas. Jadi pilih entitasnya, dan entitas itu terbagi dua lagi, instansi dan koperasi. Ya, karena kebetulan aplikasi lelang ini sudah tersinkronisasi dengan aplikasi Siman, jadi kode Satker Bapak Ibu sudah masuk di dalam aplikasi lelang ini. Jadi silakan tinggal dipilih saja jenis instansinya apa, kementerian. Yang belum ada itu pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah nanti lain triknya tersendiri. Jadi kita fokus di kementerian dulu. Pilih kementerian. Pakai jaringan mungkin. Entitas.
instansi, pilih kementerian. Oke, nama instansinya. Di sini nama instansinya sudah terdaftar semua. Jadi tinggal Bapak Ibu saja pilih. Kalau mau pilih kode satker langsung boleh. Saya coba siapa yang Bapak punya satker, kode satkernya berapa Pak? 0. Oke, Kementerian Agama aku coba 025 01 1900. Kementerian Agama Pangkep Maros Goa Baru. Nah ini Kementerian Agama Kabupaten Baru. Nah ini otomatis nomor telepon, nomor fax, email instansinya pun sudah terdaftar. Tapi kayaknya ini email instansi masih pribadi. Tapi kita daftar ulang nanti di akun instansi yang harusnya yang disampaikan tadi sama Pak Irham, harusnya email instansi. Karena ditakutkan kalau petugasnya pindah, akun instansinya itu tetap. Kalau bisa disimpan di bagian umum nantinya yang pegang. Jadi tinggal diisi alamatnya, baru jadi Sulawesi Selatan. Pilih kabupatennya Baru, terus kecamatannya Baru, kelurahannya Mangempang contoh. Nah ini alamat email instansi, wajib instansi yang diinput. Oke, next. Terus isi paspor. Nah setelah diisi email instansi dan password, silakan konfirmasi di email instansinya. Kalau sudah terkonfirmasi di email instansi, nah silakan masuk dimasuk tadi di sini. Nah, masuk di sini sesuai dengan alamat email dan password yang didaftarkan tadi. Paham Pak ya? Jadi masuk, setelah masuk baru input. Pak Irham ada yang KPKN punya. Coba. Nah ini masuk adminnya KPKNL Parepare. Jadi setelah kita daftar yang tadi, prosesnya hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi masuk ke admin, silakan ubah profil. Nah, terus pastikan semua nama instansinya apa. Nah ini tambah user. Tambah user ini ada 2. User kepala kantor dan user PIC. Mohon ditambahkan dua-duanya. Tambahkan user, nah ini kepala kantor dan operator. Ini operator yang akunnya akan dipakai untuk pengusulan lelang nantinya. Jadi nama, email dan jabatan simpan. Nanti didaftarkan sampai ke KTP-nya masing-masing. Oke, ada pertanyaan sampai di sini masalah akun? Oke, kita next. Kita berandai-andai akunnya PIC-nya sudah selesai. Jadi kita ke masuk akun email PIC. Nah ini. Saya anggap akun email PIC saya sudah selesai. Gimana sih caranya mengusulkan lelang di lelang versi kedua ini? Oke, kita langsung demokan juga, singkat aja, mungkin karena waktu. Jadi masuk di permohonan lelang. Nah ini ada 2. Tambah lelang. Oke, setuju. Nah ini data profilnya. Oke, next. Formulirnya. Nah, kategori lelangnya apa?
Nanti di sini akan muncul lelang non eksekusi wajib barang milik negara. Karena ini akun perorangan jadi tidak muncul. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi akunnya, jadi jenis lelang yang akan muncul itu non eksekusi wajib barang milik negara. Jadi pilih itu. Oke, terus jenis lelangnya BMN. Ini saya andaikan barang milik negara ya. UMKM, oke. Tapi menunya sama, hampir sama menunya. Oke, dijual. NPWP, mohon NPWP-nya diisi. NPWP pemohon atau NPWP instansi ya? Instansi ya. Mohon NPWP instansinya diisi. Oh, nggak bisa dilanjut kalau nggak valid. Hah? Kita coba cari NPWP dulu biar bisa berjalan. Oke, ini NPWP sudah diisi. Hasil penyerahannya akan disetorkan kepada kemana? Kalau BMN ke kas negara semua ya. Ada juga teman-teman kemarin salah ngisi nomor rekening pemohonnya yang diisi. Jadi ke kas negara kalau barang milik negara. Oke, kode satkernya, kode KPPN-nya, mata anggaran penerimaan yang 6 digit itu. Oke, nama pemohon di sini kepala kantornya, gelar akademik, jenis jabatan kepala kantor, nama penjualnya siapa, yang ditunjuk kepala kantor sebagai yang mewakili kantornya masing-masing untuk menjual di KPKML, nama penjualnya siapa. Oke, gelar akademik hampir sama menunya dengan versi sebelumnya, cuma tampilannya aja yang lebih lengkap. Oke, pilih penyelenggaraan KPKML Parepare. Hati-hati ketukar. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang kita pilih, kita masukkan barangnya. Kode barang di barangnya ada di kabupaten mana? Baru, nilai limit 10 juta, uang jaminannya paman 5 juta. Oke, simpan. Oke, tambah barangnya apa? Jenis barangnya bergerak. Kalau kendaraan bergerak ya. Kalau tidak bergerak, contohnya tanah dan bangunan. Kalau barang inventaris, kendaraan atau bongkaran, pilihnya bergerak. Terus jenis barang selain kendaraan dan motor, barang bergerak tidak berwujud. Salah ini. Oke, selain kendaraan dan bermotor, nah ini motor. Contoh sepeda motor. Ini usahakan lengkap ya, sepeda motor. Mereknya apa dan sebagainya. Terus dia masuk di kecamatan mana barangnya, alamat kantor boleh kalau barangnya ada di kantor. Oke, simpan. Oke, nah masukkan fotonya. Ini tempat fotonya. Masukkan foto.
minimal 4. Minimal 4. Depan, samping, kiri, kanan, belakang. Maksimal minimal boleh lebih dari 4. Oke. Nah, setelah itu klik saya bertanggung jawab sepenuhnya atas serta keseluruhan. Terus dokumennya dulu, dokumennya. Ini lengkapi dokumen pengusulannya, daftar barang, surat pernyataan, dokumen kepemilikan, foto, input semua di sini. Setelah itu centang, kirim, selesai. Ada pertanyaan? Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tadi mencoba mengikuti demo yang Bapak berikan supaya cepat dan gampang. Saya mencoba dan bisa mengingat juga, saya mencoba menggunakan akun yang pernah saya buat di versi sebelumnya. Jadi istilahnya sama ya, email yang sama, password pun sama. Dan alhamdulillah notifikasi berhasil dan ada kita diarahkan untuk aktivasi lewat email. Ini aktivasinya instansi atau pribadi, Pak? Instansi. Oh, instansi. Ya. Jadi masuk ke email instansi untuk aktivasi. Setelah saya klik aktivasi tadi itu muncul aktivasi akun gagal. Keterangannya, Pak? Nah, akun Anda telah aktif atau URL yang Anda masukkan. Nah, apakah ini pengaruh dari saya menggunakan akun yang pernah diaktifkan di versi sebelumnya, ataukah ada pengaruh lain barangkali? Karena secara logika kalau digiring kita untuk mengaktifasi berarti akun yang sebut tadi belum aktif ya? Karena ada notifikasi bahwa silahkan lakukan aktivasi melalui email. Namun yang terjadi pada saat aktivasi pun gagal. Namun ada bahasa bahwa akun Anda telah aktif di portal sebelumnya. Ya, itu email instansi, Pak ya, yang didaftarkan tadi. Instansi. Harusnya terpisah, Pak ya. Portal lama dengan yang baru. Seharusnya bisa meluncur Baik, terima kasih ya Bapak. Jadi sebetulnya tidak ada masalah data-data yang ada di kalau kami bilangnya Gen 1, Gen 2 apa ya kan, versi 1 versi 2 sama kan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah jika data yang di versi 1 diinputkan semua ke versi 2, nggak ada masalah. Termasuk tadi email Bapak, email instansi juga ada masalah. Tadi terbuktikan sudah ada verifikasi oke ya. Hanya saja pada saat proses aktivasi terjadi failure atau terjadi kendala di situ. Gini aja Bapak, mungkin Mas Tajudin bisa dicatat ini punya Bapak, ini kita akan sampaikan ke teman-teman di TSI. Kendala seperti apa? Karena sebetulnya kalau migrasi data dari versi 1 ke versi 2 itu seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, apalagi memang akun instansi yang